Enggak, cuma gila. Oh, iya. Kamera guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berasal dari kelas 11-2. Kami akan menjelaskan materi tentang membran plasma atau membran sel. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, mari izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fetri Aurel. Dan saya Rimbo Panjali Christian. Dan saya Bakti Samudra Biru. Saya Gregory Sukamulya Kalyanto. Saya Nuriski Amalia. Saya Muhammad Akbar Caesar. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari membran plasma. Menurut Gramedia, membran plasma berfungsi untuk mengatur aliran zat yang masuk maupun keluar ke dalam sel kita melalui berbagai macam mekanisme seperti difusi, osmosis, dan transferasi. Menurut liputan6.com menjelaskan bahwa membran plasma adalah lapisan tipis sekitar 7-10 nanometer yang menyelubungi sel dan memiliki struktur lipid bilayer yang di dalamnya terdapat protein, karbohidrat, dan kolesterol. Fungsi utamanya untuk mengatur transportasi dan komunikasi antar sel serta proteksi dan stabilitas sel. Menurut pandangan Academy Education, membran plasma bersifat selektif, permeabel, memungkinkan zat tertentu masuk atau melintas, dan sebagai macamnya lain. Transport membran bisa bersifat pasif maupun aktif. Oke, tadi kan sudah dibahas itu mengenai pengertian membran plasma atau membran sel. Jadi membran plasma atau membran sel itu terbagi lagi. Yang pertama tentang sifat pergerakan zat. Menurut Wikipedia, sifat pergerakan zat aktif atau biasa dikenal dengan transport aktif. Pengertiannya adalah pemindahan ion atau molekul melalui membran yang berisi energi. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan molekul kecil di dalam sel tersebut. Menurut tirto.id, transfer aktif adalah proses perpindahan molekul atau ion yang membutuhkan energi ATP untuk memindahkan zat melalui membran. Menurut Kompas.com, transport aktif adalah mekanisme transport membran yang memerlukan energi tambahan dari sel, biasanya APT, untuk memindahkan zat konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari transport aktif. Menurut Tirto, transport aktif adalah pemindahan molekul atau ion dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan membutuhkan energi ATP serta protein pembawa. Adapun ATP atau adenosine trifosfat adalah molekul yang menyimpan dan mentransfer energi ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, sehingga ATP juga dapat dibilang sebagai mata uang energi sel karena memiliki peran yang sangat penting dalam proses biologis. ATP memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Menghasilkan energi. ATP menyimpan energi dalam bentuk ikatan fosfat yang dapat dipecah untuk melepaskan energi. Kedua, mentransfer energi. ATP dapat mentransfer energi dari satu reaksi kimia ke reaksi lainnya. Ketiga, mengaktifkan data seluler. ATP diperlukan di berbagai data seluler seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan transport membran. ATP dihasilkan melalui berbagai proses metabolisme seluler. Yang pertama, respirasi seluler, proses penguraian glukosa untuk menghasilkan energi. Yang kedua, fotosintesis, proses pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Kalian tahu nggak sih fungsi sebenarnya ATP itu? ATP itu sebenarnya berfungsi untuk menjaga fungsi seluler yang normal. Tanpa ATP sendiri, sel tidak dapat melakukan berbagai proses yang diperlukan untuk hidup. Nah, kalau menurut kumparan sendiri, menyebutkan bahwa transfer aktif terbagi menjadi 2 nih, yaitu primer langsung dan sekunder atau tidak langsung. Proses ini penting untuk mempertahankan homeostatis dan konsentrasi ion di dalam sel. Menurut Kominfo, menyatakan transport aktif membutuhkan energi untuk memompa molekul, melawan gradien, dan melibatkan protein seperti channel atau karir.
Saya akan menjelaskan sedikit mengenai direct active transport atau transport aktif primer. Dalam majalah Direct menyebutkan bahwa transport aktif langsung meliputi pompa P dan pompa V. Adapun contoh klasiknya yaitu pompa yang mengeluarkan Na+ dan memasukkan K+ ke dalam sel dengan menggunakan energi ATP secara langsung. Menurut Dikbud Kimia Yunas menegaskan bahwa direct active transport benar-benar menggunakan energi hidrolis secara langsung untuk memindahkan molekul. Menurut Kumparan menjelaskan, transport aktif primer secara langsung melibatkan ATP sebagai sumber energi, seperti pada pompa natrium kalium. Direct active transport atau biasa dikenal dengan transport aktif sekunder yang berarti tak langsung. Menurut artikel Strip Transport Membran PDF menjelaskan bahwa transport aktif sekunder tidak menggunakan ATP secara langsung, namun menggunakan energi yang berasal dari gradien ion yang sebelumnya dibentuk oleh pompa primer. Oke, menurut Kumparan menyebut bahwa transport aktif sekunder sebagai mekanisme yang memanfaatkan energi gradien elektrokimia dan bukan dari ATP langsung ya. Misalnya pompa natrium glukosa, di mana natrium membawa glukosa masuk sel melalui protein co-karier. Menurut Switzer, menggambarkan transport aktif melalui energi dari gradien ion atau Na+ untuk bersama-sama mengangkut glukosa atau asam amino melalui sel sym-porter. Jadi hari ini kita mau praktek direct active transport. Bahan-bahannya yaitu 2 gelas bening, air, Dan juga garam dapur dan gula pasir. gelas A isi dengan 50 ml air. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu aduk sampai larut. Kemudian masukkan 1 sendok teh gula ke dalam gelas A. Amati gula yang larut bersama garam. Kemudian untuk perbandingannya, isi gelas B dengan 50 ml air tanpa garam. Kemudian masukkan 1 sendok teh gula. Dan amati proses pelarutan yang lebih lambat. Untuk penjelasannya, gelas A ada garam ibarat banyak ion Na+ di luar sel. Gula atau glukosa lebih cepat terbawa larutan. Sedangkan gelas B tanpa garam, gula larut lebih lambat. Ini menggambarkan glukosa ikut masuk bersama Na+, meskipun konsentrasi glukosa di dalam sel tinggi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu direct active transport. Bahan-bahannya yaitu 1 baju kotor, 2 ember berisi air, ketiga sabun cuci, dan juga keempat tangan sebagai pompa energi. Ini bahannya ada baju kotor, ember berisikan air, kemudian sabun cuci, dan tangan sebagai pompa energi. Baju kotor sebagai lingkungan dengan konsentrasi tinggi. Kemudian gunakan tangan untuk menggosok baju dengan sabun sehingga noda berpindah dari baju ke air. Yang dimana proses ini mirip dengan direct active transport, di mana energi digunakan untuk memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi. Hasilnya, baju menjadi lebih bersih karena noda berpindah ke air, yang menunjukkan bahwa direct active transport dapat memindahkan molekul melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi. Penjelasan. Energi dalam praktek ini, energi diberikan oleh tangan yang menggosok baju. Dalam sel, energi biasanya diberikan oleh ATP.
transportasi melawan gradien, noda berpindah dari baju konsentrasi tinggi ke air konsentrasi rendah, mirip dengan bagaimana molekul diangkat melawan gradien konsentrasi dalam direct aktif transport. Gak ada noda ya, langsung hilang. Kami berdua akan melanjutkan praktek dari direct aktif transport. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah Yang pertama, ada 2 balon yang harus dibutuhkan. dan yang kedua adalah 2 botol yang berbeda, satu yang utuh dan satu yang sudah dilubangin bawahnya. Langkah pertama, siapkan 1 buah botol dan 1 buah balon. Kemudian masukkan balon ke dalam botol. Setelah itu, tiup balon tersebut. Balon tidak akan mengembang karena udara dalam botol menahan. Langkah yang kedua, siapkan botol yang sudah dibolongin bawahnya dan siapkan 1 buah balon. Masukkan balon ke dalam botol. Kemudian tiup balon tersebut. Sekarang balon bisa mengembang. Jadi, saat botol utuh, balon akan sulit mengembang karena harus melawan tekanan udara atau membutuhkan energi tambahan. Namun, ketika botol dilubangin, udara akan keluar masuk secara bebas. Jadi, balon akan lebih mudah mengembang. Rasanya adalah tiupan mulut sama dengan energi, analoginya ATP. Balonnya dipaksa mengembang melawan tekanan, sama dengan contoh direct aktif transport. Atau melawan hambatan perlu energi. Nah, di depan kita udah terdapat 2 buah gelas. Ini gelas A dan ini gelas B. Nah, menurut teori, gula akan cepat larut ke dalam larutan air yang udah mengandung garam karena bakal terpengaruh sama ionnya. Nah, langsung aja kita buktikan nih. Langsung. Di gelas A, kita akan beri garam terlebih dahulu. Kita larutkan dengan garam 1 sendok teh. Nah, baik. Jadi di gelas A sudah terdapat garam yang sudah larut. Jadi ini adalah air garam, udah asin ya. Nah, selanjutnya kita langsung cek aja yang mana akan lebih cepat larut, antara gelas A atau B. Udah ada gula di sini. Ini langsung ya. Oke, mungkin sudah cukup lah ya. Ini gelas A dan Oke, di gelas A ya, udah sangat sedikit lagi, sedikit banget nih sudah larutan, butiran dari gula pasir gula tersebut. pasirnya. Nah, dicek lagi nih Di gelas B, di gelas B yang tidak ada garamnya sama sekali. Apakah hasilnya akan lebih cepat atau lebih lambat? Menurut teori akan lebih lambat karena tidak ada pengaruh ion yang dibawa dari garam atau natrium. Sudah. oke. Tuh, ini terlihat masih menggumpal di bawah sana, yang membuktikan kalau sebenarnya gula akan lebih sulit larut di air yang tidak ada natriumnya atau tidak dipengaruhi oleh ion yang ada. Nah, seperti itu. Jadi, contoh pertama sudah terbukti kalau betul adanya gula akan lebih cepat larut atau glukosa dalam tubuh akan lebih cepat larut jika ada kadar natrium yang akan menambah ion. Oke, jadi untuk contoh selanjutnya adalah membuktikan kalau Na mampu memecah protein yang ada dalam tubuh kita. Jadi teorinya gradien Na yang adalah gradien yang tinggi ya. Ya, betul. Sehingga menurut teori gradien tinggi akan turun ke gradien rendah. Tapi gradien rendah nggak bisa ke gradien tinggi. Contohnya? Jadi di sini ada protein. Proteinnya itu adalah Putih telur putih telur. dan kuning sudah dimakan. Menurut teori ya, natrium dalam tubuh kita itu mampu memecah protein sehingga kandungan protein itu bisa kita cerna dalam tubuh menjadi lebih, ikatannya menjadi lebih sederhana. Ya. Beda hal tanpa natrium, sehingga
protein yang sebenarnya kompleks untuk dicerna oleh tubuh kita itu nggak dipecah sehingga nggak bakal bisa dicerna. Kita coba ya. Nah, bisa dilihat yang awalnya Perbedaan. gelas A ini berisi air yang sudah dilarut oleh garam, itu lebih jernih nih. Lebih jernih, tidak terlihat bekas putih telur sama sekali. Dan di gelas B yang awalnya adalah Air berisi biasa. air biasa tanpa larutan garam sama sekali, itu lebih keruh. Nah, penjelasannya adalah ketika protein masuk ke dalam kandungan natrium, maka bantuan natrium yang gradiennya lebih tinggi itu membantu memecah susunan protein menjadi lebih sederhana untuk dicerna oleh tubuh sehingga hasilnya lebih clear nih. Sedangkan kita lihat di sini, protein yang masuk ke tubuh tanpa bantuan natrium untuk memecah kandungannya itu sangat kompleks untuk dicerna oleh tubuh. Sehingga kandungan protein itu kompleks, nggak bisa dicerna oleh tubuh, tidak cukup sederhana gitu ya. Nih, beda banget ya. Teman-teman, jadi di sini saya akan mempraktekkan contoh indirect active transport menggunakan sapu. Jadi bahannya itu adalah sapu dan cikrat atau serok dan debu di lantai. Jadi untuk prosesnya sendiri adalah dengan mengumpulkan debu yang ada di lantai ke dalam satu titik, dan di sini saya mengumpulkannya ke dalam serok. Jadi ketika kita menyapu, kita menggunakan energi fisik kita untuk mengumpulkan debu yang tersebar ke satu titik, yaitu serok. Ini merupakan konsep indirect active transport. Energi digunakan untuk mengumpulkan debu partikel-partikel kecil yang tersebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini melawan kecenderungan alami mereka untuk tetap tersebar. Oke, dari praktek yang barusan dilakukan oleh Gio itu menunjukkan bahwa bagaimana energi dapat digunakan untuk memindahkan objek kecil dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ini merupakan prinsip dari indirect active transport di dalam biologis.